Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 5, teksnya ayat 14 sampai 31 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 18. Tuhan akan menghukum kaum Israel melalui suatu bangsa dari jauh. Tetapi pada waktu itu pun juga Tuhan tidak akan membuat mereka habis lenyap. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 31. Kaum Israel yang meninggalkan Tuhan dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerinya, demikianlah mereka akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerinya. Kesimpulannya, sendirinya tersebut umat Allah, tetapi mereka berbuat jahat. Tuhan menghukum mereka melalui bangsa dari jauh. Mereka adalah bangsa yang kokoh kuat, yang tidak orang Israel kenal bahasanya, dan yang tidak mereka mengerti apa yang dikatakannya. Zaman kini, misionaris pergi kepada bangsa yang jauh untuk memberitakan Injil. Bangsa dari jauh juga membinasakan Israel supaya mereka memahami kehendak Tuhan sepertinya misionarisnya. Namun umat Israel bertanya, untuk apakah Tuhan melakukan segala hal ini atas kita? Jawab Tuhan tentang itu sangat jelas, sebab mereka meninggalkan Allah dan memperhambakan diri kepada Allah asing, dan karena mereka tipu orang miskin untuk menjadi orang besar dan kayanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman akan menghukum kaum Israel dengan api melalui bangsa yang dari jauh, tetapi tidak akan membuat mereka habis lenyap. Kedua, Tuhan memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musimnya, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tuhan begitu menganugerahkan kita kepada kami. Namun, kami tidak meresponnya dengan baik kepada Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kaum Israel dihukum oleh Tuhan karena mereka meninggalkan Tuhan dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerinya, sehingga mereka akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing. Kedua, mereka adalah bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Begitulah. Ketiga, di antara umat Israel terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya untuk menangkap manusia. Rumah mereka menjadi penuh dengan tipu, orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatannya, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Keempat, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-sewenang, dan umatnya menyukai yang demikian. Aplikasi hari ini. Pertama, perhatikan tentang teguran Tuhan di dalam renungkan Alkitab dan di dalam berdoa. Kedua, bertobat hal-hal yang meninggalkan Tuhan, dan jangan memperhambakan diri kepada Allah lain dan kepada dunia. Ketiga, janganlah mencari keuntungan sendiri, melainkan mencari kebaikan untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang perlu pertolongan. Jadi, praktik hari ini, perhatikan atas teguran Tuhan dengan renungkan firman dan berdoanya. Kemudian, menolong orang-orang lemah supaya mereka juga hidup sebagai anak Allah. Ya, kita juga harus kembali kepada Tuhan, namun juga harus bertanggung jawab sebagai pemimpin rohani, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus harus memberitakan Injil dan kembalikan kepada Tuhan. Dan dengan itu menolong orang-orang lemah juga. Kita harus menanggung jawabnya tentang kewajiban-kewajiban sebagai hamba Tuhan. Pada waktu itu Tuhan pasti
akan memberikan kekuatannya secukupnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.